late, great Muhammad Ali. The rumble in the Amazon jungle tonight is that mighty Ariane 5 ECA as she roars into the sky above Kourou. My 10th time that I've called a launch takes my breath away every time. We're 57 seconds into the flight. Ariane 5 breaking the sound barrier here in Kourou, and the massive Jupiter facility beginning to shake right now as the launcher roars out over Devil's Island, made famous by the movie Papillon. 1,300 tons of thrust breaking the Ariane 5, free from the bonds of Earth's gravity. 90% of that power coming now from the two boosters, each one 31 meters tall, 100 feet. They're burning 240 tons of solid propellant in 2 minutes, more than 2 tons a second. When the boosters have done their job, and that'll be in less than a minute from now, Ariane will be 70 kilometers in the sky, traveling more than a mile a second, faster than a speeding bullet. And you can see on the bottom of the screen the numbers, pertinent numbers for tonight's launch. And that data being collected from Galiad, a tracking station on a big hill behind us here at Jupiter. Engineers there evaluating all the data in real time. 2:07 into the flight. The VIP's still on the patio, and they're waiting for the burnout and jettison of the twin solid rocket boosters coming up in about 3 seconds from right now. And you will be hearing the announcement of the separation of the EAPs, the boosters, and the boosters will have done their job. They will fall away, and we won't need them any longer. And that will be occurring. There you see the animation. We've now lost about 600 tons worth of weight. The mass of the launcher, 180 tons, and all that's gone in about 2 minutes. The lighter we get, the faster we go. The next major event will be the jettisoning of the fairing. We'll see that in a moment. It'll be gone in a few seconds. And it has protected the satellites on the ground, and in the early minutes of the flight into the sky, there you see the animation of the coif, or the fairing going away. We just lost 2 more tons. There's some great video from an earlier mission showing what it looks like as that fairing drops away. And the launcher is now 118 kilometers above Earth. We're technically in space. We still have a long, long way to go, however. I call your attention to the animation. You see all the numbers on the bottom of the screen. Akhirnya peluncuran Ariane 5 yang membawa Brisat berhasil diluncurkan. Tadi kurang lebih itu sekitar 3 menit atau 4 menit yang lalu, lebih tepatnya. Kalau kita lihat di sini jaraknya yang sudah diambil itu sekitar 133 km di atas permukaan bumi, jadi sudah tidak bisa dilihat lagi oleh kasat mata. Begitu tadi seluruh orang yang ada di Jupiter Room ini langsung keluar untuk melihat proses peluncuran roket yang sudah lama ditunggu-tunggu. Bahkan kami sendiri yang sudah dari minggu lalu sudah meliput untuk peluncuran Brisat ini juga sangat menunggu, apalagi orang-orang yang memang memiliki satelit ini. Tentunya pasti sangat lega sekali ketika melihat peluncuran akhirnya dilakukan, dan ternyata kebetulan dengan azan subuh yang ada di DKI Jakarta dan sekitarnya. Nah, kalau kita lihat saat ini nanti sekitar 100 km tadi sudah keluar. Kalau Anda ingat itu dari roketnya sendiri ada yang panjang, kemudian ada 2 yang berada di sampingnya. Itu tadi yang 2 yang kecilnya sudah lepas, begitu. Itu di ketinggian 100 km, kemudian di ketinggian 200 km akan ada partikel lagi yang keluar. Itu nanti akan ada 1 saja yang ada, yaitu sumbu yang membawa satelitnya. Kemudian nanti yang pertama akan dikeluarkan itu adalah satelit EchoStar. Sekitar nanti 29 menit setelah diluncurkan, kemudian 42 menit baru keluar Brisat
ke arah timur, 150,5 derajat ke arah timur, begitu. Jadi nanti akan melewati benua Afrika, kemudian melewati Timur Tengah, sampai melewati ke Indonesia. Dan nantinya dalam waktu 10 hari akan berputar untuk menuju ke orbit yang diinginkan. Dan saat ini sudah menjadi kendali dari SSL sebagai pembuat satelit yang sudah mengontrol dengan komputer untuk mencari jarak yang tepat, untuk mencari jalur yang diinginkan, begitu. Jadi di sini tugas dari Arianespace sendiri sebenarnya juga sudah selesai karena mereka yang sudah meluncurkan untuk proses dalam tahapan peluncuran, mereka sudah selesai, bisa dilihat sampai saat ini juga masih terus dipantau. Kalau kita lihat saat ini distance yang diambil atau jarak yang diambil ini adalah sekitar 695 km, kecepatannya sendiri sekitar 3,91 km per second. Altitude-nya dari ketinggian dari bumi sendiri sekitar masih saat ini kalau saya lihat ini 185 km. Mungkin Anda juga lihat ini ada rerunnya seperti apa tadi. Kami pun masih terasa getarannya. Padahal kami jauh sekali sekitar 3 km dari launchpad-nya begitu. Tapi getarannya itu sangat terasa di sini. Langsung ruangan ini bergetar begitu. Tentu saja kita tidak bisa keluar untuk melihatnya, tapi kita bisa melihat secara langsung apa yang terjadi di sana. Jadi kenapa tadi itu sempat diundur lagi, karena memang awalnya itu 5.45, kemudian diundur jadi mendekati pukul 6 sore waktu setempat, kemudian diundur lagi 6.28, akhirnya tadi sekitar 6.38 baru dilakukan. Ada permasalahan permasalahan technical issues itu yang ada di launchpad-nya. Jadi tidak di roketnya, tapi melainkan di launchpad-nya itu sendiri. Jadi sekali lagi kalau sedikit saja ditemukan ada minor issue, itu langsung diundur. Karena tidak ingin ada kesalahan yang terjadi ketika saat peluncuran. Karena ini membawa beban yang sangat besar, kemudian juga ada 2 klien yang besar di sini, salah satunya Brisat juga, dan kemudian ini juga satu tadi yang sudah saya tekankan itu adalah soal reputasinya, tidak ingin sampai reputasinya gagal, kemudian sampai merugikan banyak orang. Karena mereka juga tahu ini jutaan mata memandang, khususnya di Indonesia, untuk menantikan proses peluncuran dari satelit ini. Untuk diketahui, untuk Arianespace ini terakhir meluncurkan satelit milik Indonesia itu sekitar 20 tahun yang lalu yang juga sukses begitu. Dan peluncuran 230 ini yang membawa 2 satelit ini menambah reputasi dari Arianespace yang sudah berhasil meluncurkan 72 kalau begitu saat ini peluncuran satelit berturut-turut sejak tahun 2002. Nah, nantinya akan ada official announcement terkait dengan bagaimana prosesi ini sudah berlangsung begitu, baik itu dari CEO dari BRI kemudian juga CEO dari Arianespace yang nantinya akan diambil juga setelah ini nanti melewati, karena titik-titik di sini kalau kita lihat dari tahapannya sebenarnya mereka menunggu sampai sekitar kurang lebih masih 200, paling tidak ketinggian 200 km begitu, karena mereka ingin melihat sampai betul-betul satelit itu keluar dari dalam roketnya. Jadi ini masih masa-masa krusial sebenarnya, karena belum melewati kalau kita lihat di sini masih 8.52, hampir 9 menit lah dari setelah diluncurkannya begitu. Dan kalau kita lihat sendiri ini di sini sampai saat ini masih animasi yang Anda lihat, karena tentu saja kita tidak bisa melihat apa yang sedang terjadi di sana, tapi ini adalah animasi yang diambil oleh Arianespace bagaimana tahapan sebuah roket itu setelah diluncurkan, apa saja yang akan terjadi. Ini kalau kita lihat ini satelit yang akan dikeluarkan begitu. Kemudian ini satelit yang pertama, baru kemudian selang 20 menit berikutnya baru satelit milik BRI. Jadi tadi kalau dilihat sebenarnya kekuatan dari matahari itu juga dinilai sudah cukup untuk memberikan energi kepada satelit itu untuk membuka begitu. Karena mereka sudah sifatnya setelah diluncurkan itu sifatnya lebih autonomous. Artinya mereka sudah harus ini tergantung sekali dengan faktor alam begitu. Nah, kemudian juga kalau kita lihat ini adalah yang sudah dikeluarkan. Ini ignition of upper cryogenic stage-nya, dan juga ini ada separation yang nantinya akan dilakukan ketika melepas satelit yang kedua. Jadi ini tahapan masih kepada melepas untuk yang satelit EchoStar 18,
karena ini sekitar mungkin 19 menit lagi baru keluar satelit yang pertama, kemudian 20 menit berikutnya baru keluar satelit yang kedua, dan tentunya kita akan melihat bagaimana prosesinya, dan ini masih akan terus terekam begitu. Saat ini jaraknya juga kalau dilihat yang sudah diambil itu masih sekitar 2.250 km, dan kecepatannya juga tadi sekarang ini sudah agak berkurang sekitar 7,19 km per second-nya begitu ya. Dan sampai saat ini juga memang masih terus dipantau dari Arianespace ini sampai betul-betul nanti keluar satelitnya dan akhirnya di take over oleh Palo Alto, oleh SSL untuk mengendalikan satelit tersebut begitu. Dan ini nantinya untuk dari BRI sendiri juga kalau kita lihat di sini dari direksi BRI yang masih ada Pak Asmawi Syam, di CEO dari BRI yang masih melihat kondisinya apakah betul-betul nantinya tuh ketika keluar juga dalam keadaan aman satelitnya, karena ketika dari sebelum diluncurkan pun tidak ada masalah sebenarnya dari dalam satelitnya sendiri, dan tadi juga sebenarnya tidak ada masalah dari peluncurnya, tapi lebih kepada dari keadaan di launchpad-nya yang belum mendukung. Kalau kita lihat di layar ini, di layar Jupiter Room, seluruh komponen yang tadinya ada 2 merah itu sekarang tidak ada lagi, seluruhnya hijau, artinya memang sudah oke, begitu. Dan mereka saat ini terus melihat pergerakannya, roketnya sudah sampai di mana. Karena kalau kita di sini hanya bisa melihat dari remote-nya, dari sinyal yang diberikan oleh roket itu sendiri, sudah sampai di ketinggian berapa, kemudian jarak yang sudah diambil, dan kecepatannya berapa yang tadi sudah saya katakan. Dan ini sampai saat ini mereka masih terus memantau apakah sudah siap untuk melepaskan satelit yang pertama, yaitu milik EchoStar, satelit EchoStar milik Dish. Itu adalah perusahaan di Amerika Serikat, cater sekitar kurang lebih 53 juta pelanggan. Dan kemudian juga dari BRI yang kedua ini dari BRI, sama-sama buatan SSL, keduanya juga ini banyak sekali karena untuk BRI sendiri kegunaannya sangat unik begitu. Ini ketika ada orang-orang publik di sini mengetahui ada satelit yang diluncurkan milik bank pertama di dunia yang punya satelit dan kemudian mengoperasikannya. Ini mengundang begitu banyak media, tidak hanya tentunya dari media nasional, tapi juga dari media internasional. Media Prancis banyak sekali di sini yang mengcover karena apa kebutuhannya, apa urgensinya untuk sebuah bank memiliki satelit. Ketika mereka tahu Indonesia terdiri dari 17.000 pulau, mereka tentu saja melihat, wah oke, ternyata ini adalah cara yang paling produktif dan efektif tentunya untuk cost efficiency, terutama di bidang telekomunikasi. Mereka ada kapal, kemudian juga ada bank mengapung, ada bank yang keliling di daerah-daerah pelosok, dan itu tentunya membutuhkan steady communication, dan yang bisa memprovide adalah satelit itu sendiri. Memang masih perlu waktu, karena nanti tahapannya setelah diluncurkan ini masih ada 10 hari lagi untuk sampai di orbit, kemudian masih ada sampai kurang lebih Juli atau awal Agustus begitu, ketika nantinya akan di handover seluruhnya kepada BRI dari SSL, karena pengoperasiannya sebelum di handover itu masih dikontrol oleh SSL sendiri. Nah nantinya ketika sudah di handover tentunya juga sudah bisa langsung berfungsi untuk operasional dari BRI sendiri. Dan kita lihat di sini, ini kami masih menunggu karena memang masih sekitar 29 menit, jadi kita kurang lebih masih 15 menit lagi untuk nantinya akan lepas satelit yang pertama. Ini masih menuju ke barat dulu, karena ini ya lokasinya sekitar 110 lintang barat begitu ya, menuju untuk EchoStar, kemudian nanti baru ke timur, ke arah timur untuk satelit BRISAT begitu. Untuk sementara kita kembali ke studio terlebih dahulu. Baik, terima kasih Andini Effendi atas laporannya dari Kourou, Guyana, Prancis. Nanti kami akan kembali kepada Anda, dan pemirsa kami akan jeda dulu, tetap bersama kami di Breaking News Metro TV.